Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Analisis Kualitas Produksi Sustainable Packaging Sepatu menggunakan penerapan Sistem Manajemen Mutu Six Sigma, New7 Tools, dan ISO 9001-2015 pada CV Karya Sentosa Utama. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Risma Pratiwi, NPM 23042. Saya Rani Triwahyuni, NPM 23057. Saya Muhammad Wildan Fawas dengan NPM 23082. Jadi, hal yang melatar belakangi penyusunan tugas besar kami ialah industri alas kaki terus berkembang dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas proses produksinya. Namun, kualitas produksi sustainable packaging sepatu masih sering terkendala oleh pengendalian mutu yang belum optimal, sehingga menimbulkan pemborosan material dan meningkatnya defek. Di sisi lain, meningkatnya kepedulian konsumen terhadap kualitas dan dampak lingkungan kemasan menuntut perusahaan menghasilkan kemasan yang konsisten dan juga berkualitas. Dalam konteks tersebut, kondisi ini juga terjadi pada CV Karya Sentosa Utama sebagai produsen sepatu merek Relief, yang masih menganggap variasi kualitas kemasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis melalui integrasi metode Six Sigma, New7 Tools, dan ISO 9001-2015 untuk meningkatkan kualitas produksi sustainable packaging secara berkelanjutan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana penerapan integrasi Six Sigma, New7 Tools, dan ISO dapat meningkatkan kualitas produksi sustainable packaging sepatu pada CV Karya Sentosa Utama. Next. Tujuannya sendiri, satu, meningkatkan kondisi kualitas produksi sustainable packaging sepatu pada CV Karya Sentosa Utama. Yang kedua, menerapkan metode Six Sigma, New7 Tools, dan ISO untuk mengidentifikasi sumber masalah. Yang ketiga, merumuskan usulan perbaikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas produksi. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama, memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas produksi. Kemudian yang kedua, menjadi referensi ilmiah mengenai integrasi metode manajemen mutu. Dan yang ketiga, menjadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan sistem mutu di sektor industri. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama, penelitian hanya berfokus pada proses produksi kemasan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan dibatasi pada Six Sigma, New7 Tools, dan ISO 9001-2015. Dan yang ketiga, data yang dianalisis merupakan data yang diperoleh selama periode pengamatan yang ditetapkan. Untuk asumsinya, yang pertama, data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini dianggap telah valid. Kemudian yang kedua, proses produksi berjalan dalam kondisi normal. Dan yang ketiga, metode Six Sigma, New7 Tools, dan ISO dapat diterapkan pada jenis proses produksi kemasan yang diteliti. Next. Kemudian di sini terdapat beberapa tinjauan usaha apa yang digunakan. Pertama, Karina mute. Mute. Di sini terdapat beberapa tinjauan itu kendalikan dan tujuan dalam produksi dan juga peran penjagaan faktor. Yang kedua terdapat konsep Six Sigma di mana terdapat definisi tujuan dan filosofi dan juga alat ini di mana dan kemudian di part sistem manajemen mutu ISO 15 terdapat pengertian sejarah ISO, prinsip ISO, tantangan ISO. Terus serta terdapat struktur dan klausul ISO 9011 di mana terdapat 10 klausul. Kemudian terdapat juga kualitas produksi dan packaging sepatu, yaitu kualitas packaging sepatu, proses produksi packaging sepatu, kualitas packaging dalam industri sepatu. Kemudian di bab 3 metodologi, terdapat tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada CV Karya Sentosa Utama di mana perusahaan ini memproduksi sustainable packaging sepatu. Penelitian dilakukan dengan menganalisis rekapitulasi pembuatan sustainable packaging sepatu per hari dengan kurun waktu selama 2 bulan atau dengan total 60 hari dengan periode bulan September hingga Oktober 2025. Kemudian juga ada variabel identifikasi variabel. Buat variabel bebasnya sendiri adalah packaging peyok, packaging sobek, dan packaging memiliki lem yang tidak merekat. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah jumlah packaging yang memiliki cacat atau defect. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode sekunder melalui data historis yang telah ada terkait data rekapitulasi produksi pada CV Karya Sentosa Utama dalam per bulan dan dalam kurun waktu 2 bulan atau selama 60 hari. Kemudian juga ada metode pengolahan data. Metode yang digunakan yakni Six Sigma dengan menggunakan bantuan pengendalian kualitas yakni New7 Tools dan juga ISO 9001-2015. Kemudian juga ada metode analisis data. Analisis data menggunakan metodologi ISO, New7 Tools, dan Six Sigma untuk memastikan perusahaan mampu menghasilkan produk maupun layanan yang sesuai dengan standar. Ini berikut merupakan tahapan dari 5 tahapan Six Sigma. Yang pertama ada tahap define, yang kedua ada tahap measure, yang ketiga ada tahap analyze, yang keempat ada tahap improve, dan yang kelima ada tahap control. Selanjutnya ada flowchart penelitian di mana dimulai dari proses studi literatur dan juga studi lapangan, kemudian perumusan masalah, kemudian dirumuskan tujuannya dan juga identifikasi variabel operasionalnya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data melalui data observasi dan juga data wawancara untuk ISO. Untuk pengolahan datanya sendiri, yang pertama yakni menggunakan Six Sigma, menggunakan software Minitab dan juga Excel. Kemudian yang kedua adalah New7 Tools yang juga menggunakan software Excel. Dan yang ketiga ISO yang menggunakan software Excel dan SPSS. Jika valid akan dilanjutkan ke proses hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan selesai. Next. Untuk gambaran umum perusahaannya sendiri, CV Karya Sentosa Utama yang merupakan perusahaan manufaktur alas kaki yang berlokasi di Krian Sidoarjo dengan brand utama berupa Relief, di mana perusahaan tersebut tidak hanya memproduksi sepatu, tetapi juga mengembangkan dan memproduksi kemasan sepatu secara mandiri. Untuk pengumpulan datanya, pada tahap ini, data yang dikumpulkan berfokus pada kualitas produk,
produk, khususnya data cacat produk yang bersifat atribut, yaitu diklasifikasikan berdasarkan jenis cacat dan jumlah kejadian. Setiap produk dinilai mengalami cacat atau tidak, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti penyok, sobek, dan lem lepas untuk dianalisis berdasarkan frekuensi dan persentasenya. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui kuesioner ISO 9001-2015 guna mengidentifikasi penerapan standar kualitas, sehingga seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar analisis kualitas, penentuan penyebab masalah, dan penyusunan usulan perbaikan. Berikut merupakan gambar-gambar dari defect sustainable packaging sepatu. Yang pertama ada defect penyok pada kemasan, yang kedua adalah defect sobek pada kemasan, yang ketiga defect lem lepas pada kemasan. Kemudian di sini terdapat data historis dari jumlah produk defect produk sustainable packaging sepatu atau kurang lebih 60 hari. Untuk yang pertama, ya kemasan penyok terdapat 8 defect untuk total dapat 2.272 jumlah produk cacat. Kemudian di sebelah terdapat data hasil kuesioner ISO 9001-2015, dimulai yang paling bawah itu terdapat klausul 4, yaitu ada konteks organisasi, kemudian terdapat klausul 5, kepemimpinan, klausul 6, perencanaan, klausul 7, terdapat dukungan, dan klausul 8 terdapat operasional. Next, hasil kuesioner ISO, data, dan klausul statement yang dikumpulkan, diolah menggunakan metode terdapat tiga, yaitu Six Sigma, dan ISO 9000 data dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan serta menentukan langkah perbaikan yang tepat terhadap defect pada sustainable packaging sepatu. Dan memperoleh hasil yang komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan terkait perbaikan mutu. Kemudian ada pengolahan data dan menggunakan ciptaan. Pertama ada define. Ada define, ada project statement. Project statementnya business case, di mana Civic Area Nasional Utama merupakan perusahaan masalahanmu. Ada define Sigma produksi. Kemudian check-off. Penelitian ini dilakukan berproses produksi sustainable packaging atau mengalami. Juga ada goal statement, penerapan Six Sigma bertujuan dan menurut efek. Dan selama yaitu selama Oktober 2. Di sebelah kanan ada Sipop dimulai dari tahap customer. Ada tahapan supplier karena dengan pemasok yang seluruh materialnya melalui proses incoming inspect untuk memastikan kualitas, dan di tahapan input menurut aku telah lolos pada pemeriksaan quality control masuk di tahapan proses produksi ya melalui beberapa printing, tekad, dan box dan berkertas. Kemudian pada tahapan output merupakan sepatu yang memenuhi standar mutu serta produk efek yang teranalisis dan diperbaiki. Tahapan di mana produk packaging didistribusikan kepada UMKM sepatu, brand sepatu lokal, toko retail, dan penjualan online yang mengurangkan. Dan bisa ada critical to quality tahapan yang menggunakan data atribut dari hasil inspeksi lini produksi, di mana hal ini mengidentifikasikan 3 jenis cacat, yakni peyok, sobek, di bawahnya. Peyok sendiri disebabkan oleh tekanan mekanis berlebihan saat proses cutting, decutting, penumpukan karton, atau penanganan material yang kurang hati-hati. Untuk cacat sobek terjadi akibat pemotongan tidak presisi, pisau tumbol, penarikan material berlebihan saat vaulting, kesalahan operator, atau kualitas cardboard yang rapuh. Kemudian untuk cacat lem lepas disebabkan oleh viskositas lem yang tidak sesuai, aplikasi lem yang tidak merata, dan juga tekanan pengeleman yang kurang optimal, serta pengaruh dari kelembapan lingkungan. Kemudian di bawahnya ada uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, di mana data yang kami dapatkan itu berdistribusi normal karena sudah memenuhi kriteria yang ada pada tabel di bawahnya. Kemudian untuk detailnya dari uji kenormalannya sendiri dapat dilihat pada sebelah kanan ada tabel produk cacat yang terbukti bahwa tabel yang kita gunakan merupakan data yang sudah normal. Setelah dilakukan uji kenormalan, yang selanjutnya dilakukan adalah membuat peta kendala P atau P-chart. Ini merupakan tabel perhitungan peta P di mana ada satu data yang keluar dari batas kendali. Nah, di sebelah kanan ini ada peta kontrol P, di mana di sini juga terlihat ada satu data yang keluar dari batas kendali atas. Pada peta kontrol tersebut diperoleh nilai rata-rata proporsi cacatnya sebesar 0,1034 yang berfungsi sebagai garis kendali tengah. Nah, nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah bervariasi pada setiap pengamatan karena dihitung dari rumus tersebut. Nah, hasil analisis menunjukkan adanya data di luar batas kendali pada pengamatan ke-59 sehingga diperlukan revisi peta kendali dengan mengeluarkan titik tersebut. Nah, ini merupakan peta yang telah dilakukan revisi dengan mengeluarkan data ke-59 sehingga tidak ada data yang keluar dari batas kendali lagi. Next. Kemudian di sini terdapat perhitungan mengenai nilai kapabilitas proses, di mana terdapat tabel perhitungan peta kontrol X revisi, dan juga terdapat tabel perhitungan peta kontrol R revisi, di mana digunakan data variabel berupa panjang sustainable packaging sepatu dengan satuan cm, standarnya 32 cm, dan batas spesifikasi 31 cm sampai 33 cm. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data dari peta kontrol X revisi, terdapat perhitungan manual peta X, di mana untuk menghitung X bar atau rata-rata, kemudian terdapat range, standar deviasi, UCL, dan LCL. Di bagian bawahnya terdapat peta kontrol X revisi, dan sudah dapat diketahui bahwa sudah tidak ada data yang out of control. Kemudian di bagian bawahnya terdapat perhitungan manual peta R, dihitung untuk R, L, UCL, dan LCL.
Dan dapat diketahui juga untuk perhitungan peta kontrol and revisi sudah tidak terdapat data yang out of control. Kemudian di sini juga terdapat perhitungan manual kapabilitas proses, di mana untuk menghitung USL, LSL sampai dengan CP, CPL, CPU, CPK, dan Super CP. Dan didapatkan kesimpulan kalau nilai CP kurang lebih dari 1,0 dan kemudian didapatkan kesimpulan nilai CP yaitu 0,7806 di mana nilainya kurang dari 1,0 sehingga proses capable. Kemudian didapatkan nilai CPK sebesar 0,7041 kurang dari 0,5280 sehingga proses tidak dapat di tengah. Kemudian Super CP didapatkan nilai 1,281 atau 128,1% dari spesifikasi yang terpakai proses. Setelah dilakukan perhitungan manual dengan menghitung nilai kapabilitas proses, kemudian kita hitung dengan menggunakan software Minitab dan didapatkan kalau proses memiliki nilai LSL sebesar 31 cm, USL sebesar 33 cm, dan rata-rata 31,9021 cm dengan 236 sampel serta standar deviasi 0,3942. Hasil perhitungan Minitab menunjukkan nilai CP sama dengan 0,85, CPL 0,76, CPU 0,93, dan CPK 0,76. Dan didapatkan kalau nilai CP dan CPK yang lebih kecil dari 1 menunjukkan kalau proses belum capable karena variasi proses masih melebihi batas spesifikasi dan rata-rata proses belum tepat pada target. Selain itu, nilai Super CP sebesar 1,281 menandakan bahwa proses menggunakan sekitar 128,1% dari tentang spesifikasi yang tersedia. Kemudian terdapat juga nilai DPU, TOP DPO, dan DPMO, dan juga nilai sigma. Terdapat tabel perhitungan dan juga perhitungan data keseluruhan. Yang pertama, defect per unit didapatkan 0,10367, kemudian didapatkan nilai TOP sebesar 65,745, nilai DPO sebesar 0,0345, dan DPMO sebesar 34,557761. Dan nilai sigma digunakan dengan menggunakan rumus Excel yaitu 3,3176. Kemudian tahap sigma berikutnya adalah analyze. Untuk melakukan tahapan analyze dibutuhkan diagram Pareto. Yang diketahui dari diagram ini didapatkan bahwa cacat yang paling dominan adalah sustainable packaging sepatu peyok. Dari total 2.272 produk cacat, sebesar 37% disebabkan oleh packaging sepatu peyok. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada sepatu peyok agar perbaikan dapat dilakukan secara terarah. Setelah itu juga kita membuat suatu fishbone dari ketiga cacat yang didapatkan. Berdasarkan analisis fishbone, defect peyok, sobek, dan lem lepas adalah produk sustainable packaging sepatu dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu manusia, mesin, metode, material, pengukuran, dan juga lingkungan. Dari sisi manusia, kesalahan penanganan seperti penumpukan, pergeseran, dan aplikasi lem yang kurang teliti meningkatkan risiko kerusakan. Faktor mesin meliputi proses dekat dan skor yang tidak sepresisi. Dan dari sisi metode, ketidakkonsistenan penerapan SOP handling, pelipatan, dan pengeleman menyebabkan kemasan mudah rusak. Faktor material terkait kualitas karton dan lem yang rendah atau tidak sesuai. Sementara faktor pengukuran disebabkan oleh tidak adanya inspeksi rutin terhadap kekuatan karton, ketahanan sobek, dan ketebalan lem. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan tinggi turut melemahkan karton dan daya rekat lem, sehingga meningkatkan potensi terjadinya defect. Kemudian tahapan berikutnya ada tahapan improve. Kami menggunakan metode 5W1H, di mana juga ada harapan produk. Yang pertama, kemasan tidak peyok dan mampu menjaga bentuknya dengan baik. Kedua, lapisan dan flap kemasan tidak sobek saat proses buka tutup maupun saat distribusi. Yang ketiga, sambungan lem kuat, tidak terlepas dan terlihat rapi. Analisis 5W1H dengan rancangan tindakan faktor manusia. Jenisnya tujuan utama, deskripsinya mengurangi kesalahan penanganan kemasan yang menyebabkan kemasan peyok. Hingga yang terakhir ada jenis metode, dengan deskripsi mengadakan pelatihan handling box, teknik penataan penumpukan yang aman, serta penerapan SOP penanganan kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk rencana tindakan pada faktor manusia, diawali dengan tujuan utama, dengan deskripsi memastikan material karton memiliki kekuatan sesuai standar ketahanan beban, hingga pada jenis metode dengan deskripsi melakukan uji kekuatan fluid, uji harding strength, inspeksi visual gelombang karton, dan memastikan pemasok memenuhi standar mutu. Kemudian juga ada rencana tindakan pada faktor metode, dengan jenis pertama adalah tinjauan utama, dengan deskripsi menstandarkan metode handling, stacking, dan juga proses folding agar kemasan tidak mengalami tekanan berlebih. Hingga pada jenis metode dengan deskripsi membuat SOP stacking maksimal, metode pelipatan standar, work instruction visual, serta checklist ketahanan bentuk box. Selanjutnya ada rencana tindakan pada faktor mesin dengan tujuan utama mengurangi cacat penyok akibat ketidaktepatan mesin, die-cut, dan scoring dalam membentuk lipatan kemasan. Menggunakan metodenya yakni melakukan preventive maintenance, kalibrasi tekanan scoring, pengecekan kondisi plate, dan pencatatan hasil inspeksi mesin secara berkala. Dan yang terakhir ada rencana tindakan pada faktor lingkungan dengan tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kekuatan karton dan mencegah kelembapan berlebih. Untuk metodenya sendiri mengontrol kelembapan ruangan, menata box secara teratur, menjaga area tetap kering, dan memastikan ventilasi serta pencahayaan yang cukup. Untuk tahap selanjutnya adalah kontrol. Untuk langkah pengendaliannya, memiliki harapan yakni pelatihan karyawan, standarisasi SOP, kemudian maintenance mesin, quality control, penataan area kerja, dan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya dilakukan analisis 5R untuk usulan perbaikan lingkungan kerja secara umum. Di mana untuk ringkas, usulan perbaikannya memisahkan dan menyimpan alat yang tidak digunakan agar lebih tertata. Untuk rapi, menyediakan rak penyimpanan khusus. Untuk resik sendiri, membersihkan area kerja secara rutin. Untuk rawat, menetapkan jadwal kebersihan. Dan untuk rajin, menerapkan SOP kedisiplinan. Next. Selanjutnya ada implementasi New 7 Tools. Untuk yang pertama ini ada affinity diagram, di mana affinity diagram digunakan untuk mengelompokkan penyebab defect kemasan suatu sepatu agar mudah dianalisis. Selanjutnya terdapat interrelationship diagram digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara faktor penyebab defect kemasan sepatu. Untuk yang selanjutnya terdapat tree diagram
digunakan untuk menguraikan masalah kecacatan kemasan secara sistematis sehingga diperoleh tindakan perbaikan yang tepat. Hasil analisis menunjukkan 5 sumber utama penyebab defek, yaitu kualitas material, SDM, mesin, metode kerja, dan lingkungan kerja. Kemudian untuk diagram selanjutnya ada matriks diagram. Matriks diagram digunakan untuk menganalisis hubungan antar faktor penyebab kecacatan dengan alternatif solusi perbaikan. Kemudian juga ada matriks data analisis. Matriks data analisis digunakan untuk menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan dan kemampuan penerapan. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja operator menjadi prioritas utama, terutama pencatatan kesalahan yang masih belum optimal disusul dengan peningkatan pelatihan, optimalisasi perawatan mesin serta perbaikan kerapian area kerja meskipun pengawasan dan penambahan blower telah dilakukan. Selanjutnya ada activity network diagram, di mana activity network diagram ini menggambarkan urutan dan ketergantungan aktivitas produksi kemasan sepatu. Proses diawali oleh dua aktivitas paralel, yaitu A, perancangan desain, dan B, pemilihan material, yang kemudian bertemu pada D, pencetakan, setelah melalui pemotongan. Selanjutnya proses berjalan satu jalur hingga distribusi. Jalur dengan durasi terpanjang menjadi lintasan kritis yang menentukan waktu produksi total, yaitu 171,5 menit, sehingga keterlambatan pada lintasan ini akan menunda keseluruhan proses. Next. Kemudian ada proses decision program chart, di mana PDPC digunakan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam rencana perbaikan serta menentukan tindakan pencegahan. PDPC ini menunjukkan 5 sumber utama penyebab kecacatan seperti material, SDM, mesin, metode kerja, dan lingkungan yang masing-masing dilengkapi dengan risiko dan langkah antisipasi seperti inspeksi, pengaturan waktu, perawatan mesin, penambahan SOP, dan penataan layout. Kemudian di sini terdapat analisis klausul yang kami gunakan. Yang pertama ada klausul 4, konteks organisasi, di mana Civic Sentosa utama memahami faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Kemudian terdapat klausul 5, yaitu kepemimpinan. Berdasarkan observasi, owner Civic Sentosa utama menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan mengarahkan karyawan sesuai visi dan misi perusahaan. Kemudian klausul 6, yaitu perencanaan, di mana Civic Sentosa utama menyusun perencanaan mutu secara terstruktur dengan menetapkan target pengurangan cacat, peningkatan efisiensi bahan baku, serta perawatan mesin rutin. Klausul selanjutnya yaitu klausul 7, dukungan. Klausul ini menekankan dukungan sumber daya kompetensi dan komunikasi dengan sistem manajemen mutu. Kemudian terdapat klausul 8, yaitu operasional, di mana perusahaan menjalankan operasional sesuai standar mutu dengan pengendalian di setiap tahap produksi, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga inspeksi akhir. Klausul 9, evaluasi kinerja, untuk mengatur pemantauan, pengukuran, dan analisis kinerja sistem manajemen mutu. Klausul 10, peningkatan. Dalam penerapan klausul ini, Civic Sentosa utama menyusun perencanaan mutu secara terstruktur dengan menetapkan target pengurangan cacat, peningkatan efisiensi bahan baku, serta perawatan mesin rutin. Klausul yang terakhir, yaitu klausul 11, manajemen mutu, menekankan pengendalian mutu terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas dilakukan terhadap kuesioner ISO yang diisi oleh 30 karyawan, di mana hasil akhirnya didapatkan bahwa kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Lalu juga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengujian memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa kuesioner dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian juga ada analisis statistik deskriptif. Seluruh klausul memiliki nilai rata-rata tinggi pada rentang 4,23 hingga 4,35 dengan skor minimal 3 dan maksimal 5, menunjukkan penilaian responden yang positif dan konsisten. Variasi nilai kecil menandakan penerapan standar mutu berjalan merata di semua aspek. Nilai rata tertinggi 4,35 terdapat pada klausul 5, klausul 10, dan klausul 11. Sedangkan nilai terendah 4,23 didapatkan pada klausul 4, namun tetap menunjukkan persepsi yang positif. Standar deviasi rendah mengindikasikan jawaban responden setelah relatif homogen, sehingga penerapan seluruh klausul telah berjalan dengan baik. Untuk identifikasi sistem manajemen mutu sendiri, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa klausul dengan nilai rata-rata tertinggi adalah klausul 5, yakni kepemimpinan, dengan nilai rata-rata 6,6, diikuti oleh klausul 8, operasional, dengan nilai rata-rata 6,47, dan klausul 10, yakni peningkatan, dengan nilai rata-rata 6,45. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan ketiga klausul tersebut dengan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kepemimpinan perusahaan sudah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari komitmen manajemen dalam menjaga tanggung jawab serta wewenang terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu. Pimpinan juga menunjukkan konsistensi dalam mendorong karyawan agar berpartisipasi aktif, peningkatan kualitas, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pada aspek operasional, perusahaan dinilai telah melaksanakan proses produksi dan jasa sesuai dengan prosedur mutu yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada klausul peningkatan, perusahaan menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kinerja. Kemudian kegiatan audit internal dan evaluasi hasil kinerja mutu dilakukan secara berkala, serta hasilnya digunakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan meningkatkan efektivitas sistem. Next. Untuk faktor pendorongnya sendiri, berdasarkan hasil analisis deskriptif, faktor pendorong utama penerapan sistem manajemen mutu terdapat pada klausul 5 dengan nilai rata-rata 6,6, klausul 8 dengan nilai rata-rata 6,47, dan klausul 10 dengan nilai 6,45, di mana hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ISO 9001-2015 didukung oleh komitmen kepemimpinan yang kuat. Kemudian untuk faktor hambatannya sendiri, berdasarkan hasil analisis deskriptif, faktor hambatan utama penerapan sistem ISO terdapat pada klausul 4, yakni konteks organisasi dengan nilai 6,3. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Next. Sehingga didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu kondisi kualitas produksi sustainable packaging di Civic Sentosa utama masih belum memenuhi standar yang diharapkan, ditunjukkan oleh dominasi dari 3 jenis cacat utama. Kemudian nilai DPMO sebesar 12.240 dan tingkat sigma 3,74 menunjukkan bahwa proses produksi berada dalam kondisi capable namun belum stabil, sehingga masih terdapat variasi proses yang menyebabkan defect berulang dan mengindikasikan bahwa proses produksi kemasan membutuhkan pengendalian lebih baik dari aspek material, SDM, mesin, metode kerja, maupun lingkungan kerja. Kesimpulan yang kedua, yaitu penerapan ketiga metode secara terintegrasi berhasil mengidentifikasi sumber masalah dan variasi proses secara lebih menyeluruh, dan menunjukkan bahwa akar permasalahan berasal dari ketidakkonsistenan material, kurangnya ketelitian operator,
tidak teraturnya maintenance mesin, ketidaksesuaian metode kerja terhadap SOP, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung. Kemudian hasil kuesioner ISO pada 30 karyawan menunjukkan bahwa sebagian besar klausul memperoleh nilai rata-rata lebih dari 6,3, menandakan bahwa penerapan yang cukup baik namun masih terdapat kelemahan. Usulan perbaikan yang dirumuskan melalui tahap Six Sigma dan didukung oleh New Seven Tools terbukti memberikan solusi yang efektif, yaitu peningkatan inspeksi material, penegakan dan pengembangan SOP, pelatihan operator, penjadwalan maintenance, serta penataan ulang area kerja agar lebih ekonomis dan bersih. Next. Saran yang pertama yaitu perusahaan perlu meningkatkan kontrol material dengan melakukan inspeksi ketat pada setiap penerimaan bahan kemasan, pelatihan operator dan perawatan mesin harus dijadwalkan secara konsisten agar variasi proses dapat ditekan, dan penerapan ISO perlu diperkuat melalui perbaikan dokumentasi dan evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.